Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama lengkap saya Frater Christianus Batlayeri, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Prodi Filsafat semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan khotbah dengan tema mengenal lebih dekat dengan pribadi Yesus yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21. Sasaran khotbah saya kepada seluruh orang muda Katolik Keuskupan Manado. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika di daerah Timur Tengah terdapat keluarga Muslim yang sangat fanatik. Namun mereka memiliki anak perempuan yang begitu sangat toleran terhadap agama dari saudara-saudaranya. Nah, suatu ketika karena rasa penasaran dengan agama dari teman-temannya yang adalah agama Katolik, maka dia meminjam buku kitab suci dari salah satu temannya untuk dia membacanya, agar ia ingin mengenal lebih dekat dengan pribadi Yesus itu sendiri karena rasa penasarannya. Nah teman-teman, setiap hari dia selalu membaca kitab suci, dan apa yang terjadi dipercayakan Yesus dan memilih untuk mengikuti Yesus dan dibaptis menjadi seorang Katolik. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil ini menceritakan tentang dialog antara pengalaman para murid dengan Yesus, di mana Yesus bertanya kepada para murid tentang pendapat orang atas dirinya. Nah, sontak para murid yang lainnya menjawab dengan bertolak dari apa yang mereka dengar tentang pendapat orang atas diri Yesus. Lalu, setelah memberi jawaban kepada Yesus, Yesus pun bertanya kepada para murid, "Lalu, menurut kamu, siapakah aku ini?" Kata Yesus kepada para murid. Tidak ada seorang murid pun yang menjawab pertanyaan Yesus selain Petrus. Petrus dengan sigap menjawab bahwa engkaulah Mesias dari Allah. Ketika Yesus mendengar jawaban Petrus, Yesus pun melarang para murid untuk menceritakan hal itu kepada orang-orang, agar orang-orang sendiri mampu untuk mengenali Yesus. Dalam hidup sebagai orang muda Katolik, kadang kita malu untuk mengaku Yesus di depan umum. Apalagi kita sedang bersama-sama dengan teman-teman kita yang non-Katolik. Untuk membuat tanda salib saja sebagai pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal, kita merasa malu sehingga harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan terkadang kita merasa gengsi untuk melakukannya. Padahal kita adalah orang-orang muda Katolik yang sejati, yang diharapkan untuk terus mengembangkan dan menghidupi iman kita sebagai pribadi-pribadi Katolik. Seharusnya sebagai orang muda harus menunjukkan teladan kepada saudara-saudari kita, kepada papa dan mama, kepada oma dan opa dan juga adik-adik kita, sehingga kita pun pantas disebut sebagai generasi muda Katolik. Namun terkadang kita bertingkah seperti para murid lainnya yang sudah bersama-sama dengan Yesus siang dan malam, tetapi mereka masih merasa ragu untuk mengakui Yesus sebagai Mesias yang datang dari Allah. Hal itu kita temui dalam keseharian kita, di mana kita memiliki kitab suci, namun untuk membuka dan membacanya saja kita merasa sulit dan terasa berat. Bahkan kita lebih memilih untuk membaca status orang yang dituliskan di sosmed mereka daripada membuka kitab suci dan membacanya. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita telah mengenal Dia saat kita sendiri tidak pernah membaca kitab suci untuk mengetahui tentang seluruh karya hidupnya?
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, marilah kita belajar dari seorang wanita non-Katolik tadi yang berusaha untuk mengenal Yesus walaupun melalui kitab suci. Dengan demikian, untuk mengenal pribadi Yesus sebagai orang muda Katolik, kita dituntut untuk lebih dekat dengan kitab suci, sehingga kita lebih mampu mengenal lebih dalam tentang Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dan juga karya pelayanannya selama berada di dunia ini. Sebab seperti yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dengan membuka kitab suci dan membacanya, kita pun akan memiliki sifat berani seperti Petrus yang dengan sigap mengakui Yesus sebagai Mesias yang datang dari Allah tanpa rasa takut dan ragu sekalipun di hadapan banyak orang. Semoga rahmat Allah menolong kita sekalian.